اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian kita dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan diberikan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan dzikir mengingat Allah dan mempelajari ilmu-ilmu Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Oke, kita lanjut al-hikam kita. Kemarin kita sampai di pasal 18 ini ya. Kemarin kita di pasal 18. Kalimatnya itu hampir sama di pasal 17, dan di pasal 19 itu masih diulangi dengan kalimat yang hampir sama ya. Kita lihat dulu. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un. Bagaimana mungkin bisa dibayangkan sesuatu itu mampu menghijab Allah, wa huwal ladzi dhahara likulli syai'. Sementara Allah itu zat yang maha tampak atas segala sesuatu. Ya. Kalau kemarin itu dhahara fi kulli syai', sekarang dhahara likulli syai'. Allah itu tampak atas segala sesuatu. Kita ini ditampakkan oleh Allah berbagai hal yang menunjukkan kekuasaan Allah. Yaitu kalau kemarin kita ini yang kemarin jalan-jalan itu kekuasaan Allah itu luar biasa, ya kan? Bagaimana kita ini ditunjukkan sesuatu yang tadinya mungkin tidak mungkin gitu menurut pikiran kita, tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Kalau kita mau melihat ayat-ayat Allah itu, disitulah yang kemudian di sini disebutkan sebagai dhahara likulli syai'. Sudah tampak atas segala sesuatu. Allah itu tampak atas segala sesuatu sehingga harusnya kita tidak terhijab. Kita tidak terhijab untuk melihat Allah. Ya, kalau kemarin misalnya itu tadi ya, nonton anak-anak yang tunarungu, ya tunarungu biasanya karena dia betul-betul tidak bisa mendengar. Ini dikatakan oleh pengasuhnya itu mereka ini kan 0 desibel, betul-betul tidak dengar apa-apa. Ketika tidak dengar apa-apa kan artinya iya. Kira-kira bisa membayangkan kalau kita kemudian hidup tidak pernah mendengarkan apa-apa, sehingga kan dia kalau mau ngomong kan juga nggak tahu itu suara apa juga nggak tahu gitu ya. Jadi kita kemarin kemudian ditunjukkan kekuasaan Allah, ternyata bisa loh anak-anak itu ngomong gitu ya. Anak-anak itu ngomong. Maka kan ketika kemarin diceritakan ada ayah yang menitipkan anaknya di sana gitu, dan karena si ayah ini anaknya banyak, penghasilannya terbatas, ini pesantren ini gratis gitu. Ini luar biasanya juga ya, pesantrennya gratis sehingga anak dititipkan di sana. 6 bulan kemudian ayahnya datang ke sana. Si anak ini kemudian menyambut ayahnya dengan kalimat Assalamualaikum abi. Wah, anak itu ayahnya langsung nangis. Karena itu kalimat pertama kalinya si ayah dipanggil oleh anaknya. Itu ya kalau mungkin kita sebagai ayahnya sama mungkin ya. Setelah bertahun-tahun anaknya tidak pernah bicara, tidak pernah manggil ayah dan sebagainya gitu, ini kemudian anaknya datang menyambut assalamualaikum bi gitu.
Rasanya bagaimana? Itu kekuasaan Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya lewat segala peristiwa. Nah ini, mari kita kemudian melihat ini. Sehingga ketika kemudian kita punya masalah apapun, lihatlah kekuasaan Allah yang kemudian dihadirkan lewat peristiwa-peristiwa itu. Ya. Jadi kalau kemudian kemarin saya juga kisahkan itu ya, ini kok saya kenal dengan mereka-mereka ini, ya karena mereka-mereka ini dulu pernah punya masalah itu, dan kemudian saya tanda kutip gitu menjadi guru mereka pada saat kesulitan mereka gitu ya, sehingga ketika mereka kemudian bisa membalikkan masalah menjadi sebuah anugerah, nah itu yang kemudian mereka mendapatkan kekuasaan Allah itu ada di sana, ya kan? Misalnya kemarin cerita dari Mas Heri bagaimana beliau menyelesaikan utangnya yang 3, berapa miliar kemarin itu ya, 3,7 miliar itu, deadline-nya tinggal 3 hari, date-nya hanya tinggal 3 hari itu. Sudah itu kalau dipikir mau bagaimana, sudah ini kan aset, ya ini kan aset yang tadinya ini perjanjiannya, karena ini harusnya dibayar, kalau tidak dibayar berarti hilang, itu asetnya ya, hilang, dan dia masih punya utang sebenarnya gitu. Kalau kemudian Allah berkehendak, di situ kemudian dia minta doa kepada ibunya, dan setelah ibunya mengatakan ya gitu, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang yang nelpon, intinya pengen membeli aset tersebut, dan kemudian ketemu. Setelah ketemu, ngobrol-ngobrol, dia melihat ini orang secara fisik tidak nampak orang kaya, nggak punya duit lah kalau kemudian membeli seharga segitu, sehingga sebenarnya beliau juga tidak terlalu semangat itu ya kan, ya sudahlah, ini pokoknya yang penting nemuin orangnya saja. Tapi ternyata justru orang ini langsung deal saja, nawar berapa mas, jenengan turunkan berapa, langsung diselesaikan dan langsung dibayar, nggak pakai babi bu. Ini kekuasaan Allah, ya kan? Ditunjukkan kepada kita apa yang disampaikan Rasulullah itu benar. Ridallahu fi ridal waliden, ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Dan ketika dia meminta doa orang tua ini tadi, masalah yang begitu berat itu bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat. Di ujung-ujung waktu yang dia mungkin sudah tidak tahu mau kemana lagi minta tolong, hanya kepada Allah dia minta tolong, dia serahkan urusan kepada Allah. Inilah yang menyebabkan dia kemudian berbalik arah, yang kemudian dia katakan, kalau saya kemarin mencari hidup enak, ternyata justru tidak enak hidup itu, ya kan? Karena dia tadinya mencari hidup enak itu memang betul-betul hidupnya enak gitu ya, secara dunia kesannya. Tapi kan akhirnya tidak enak, karena dia kemudian menanggung utang yang banyak. Dan akhirnya kemudian dia putuskan untuk merubah mindsetnya, untuk mencari mati enak kan gitu. Jadi dari mencari hidup enak menjadi mencari mati enak. Nah, ini pelajaran Pak. Allah itu kalau kemudian membolak-balikkan hati seseorang gampang. Ada sebuah peristiwa yang yang terjadi kepada kita, itu mari kita menyikapinya secara positif. Memang kesannya peristiwa itu, kejadian itu sesuatu yang menyakitkan, tetapi itu cara Allah untuk menuntun kita ke hidayah Allah. Nah kalau seperti itu berarti kejadian itu baik atau buruk? Baik, ya kan? Secara kacamata manusia kan kesannya buruk tuh kejadian itu. Kita punya masalah bertubi-tubi, kesannya buruk. Tapi kalau kita paham bahwa
Allah itu tampak atas segala sesuatu. Ya itu tadi, peristiwa itu menampakkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita itu tidak punya daya dan kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain dari Allah. Kalau kita ini sudah punya masalah mentok, itu baru bisa sampai ke tahap itu tadi. Nah, itu ya. Kok iso ya wong kok sampai ke tahap ikhlas. Gitu ya. Ya sama ketika kemarin kita ke Abata gitu, kita melihat kok bisa itu Pak Muhlisin bikin pesantren tunarungu gratis. Ya, beliau juga dulu mengalami masalah yang hampir sama. Kemudian jadi ini kemarin tuh ada benang merah yang hampir sama gitu. Jadi masalahnya mereka memiliki masalah tadi finansial dan sebagainya, dan kemudian itu membalikkan mereka kepada Allah. Dan setelah itu ya sudah, Allah itu hadirkan keajaiban-keajaiban gitu. Sehingga mereka mau menggratiskan pesantrennya itu kan ya karena tadi yakin bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Ini mindset yang harus kita tanam, Pak. Bahwa ketika kita itu mendapatkan rezeki itu datangnya dari Allah, bukan karena ikhtiar kita. Mau kita ikhtiar atau tidak, kalau Allah hadirkan rezeki kan Allah hadirkan. Bahwa tugas manusia di dalam urusan rezeki ada ikhtiar di sana, iya. Tapi mari kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kan setelah doa, ikhtiar, tawakal. Apa yang gambaran Rasulullah tentang tawakal? Rasul menggambarkan tawakal itu apa? Tawakal itu seperti seekor burung yang dia pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar. Dia cari makan dan nanti pulang sore hari dalam kondisi kenyang. Sudah cukup itu aja. Tapi kan manusia nggak bisa gitu kayaknya ya. Itu bisa nggak kita kayak gitu, Pak? Yang penting hari ini sudah makan, selesai. Besok urusan besok. Itu tawakal, Pak. Jadi burung itu tawakalnya luar biasa. Kalau kita kan enggak. Saya membayangkan kalau burung itu seperti kita. Dia terbang, kemudian ada sawah, wah ini lagi mau panen, dan ini belum dipanen sama orangnya. Wah, dia kemudian makan justru kenyang, udah kenyang, dia cari kantong kresek, wah gitu ya, wah ini lumayan lah untuk berapa hari ke depan, kan gitu ya kan, bawa nanti pulang. Tapi nggak ada burung itu gitu, Pak. Burung yakin besok bisa makan. Kalau kita belum tentu hari ini dapat duit gitu kan, terus sambil mikir besok bagaimana gitu. Ini bedanya keyakinan kita dibandingkan keyakinan burung terhadap rezeki Allah. Padahal itu tadi kan berarti kita tahu nih, itu ditunjukkan nih bahwa burung ini gitu kan, kalau kita ngomong secara kecerdasan, secara kehebatan di dalam mencari rezeki, kita lebih hebat daripada burung. Tapi burung lebih yakin kepada rezeki Allah daripada kita. Itu aja. Dan ini kekuasaan Allah loh. Nyatanya nggak ada ceritanya burung itu mati kelaparan itu. Burung itu matinya ya nggak tahu, mungkin ditembak atau apa gitu ya, ditangkap itu mati. Nggak ada, kan memang sudah usianya. Kayaknya nggak ada kemudian ya burung mati kelaparan gitu ya. Kalau di Indonesia nggak tahu kalau di negara lain. Katakanlah misalnya di negara lain nih, mereka tidak dapat makanan, apa yang mereka cari? Apa yang mereka lakukan? Ya mereka tetap ikhtiar, terbang lagi cari lebih jauh kan gitu. Itu yang namanya tawakal. Kenapa kok mereka seperti itu? Yakin bahwa Allah ngasih rezeki. Terus tugasnya dia hanya ngapain? Cari aja. Nah kita kan itu tadi, Pak, ini kan ditunjukkan kekuasaan Allah tuh. Itu burung saja dikasih makan, masa manusia nggak dikasih makan? Ya, jadi mari kita ini melihat kekuasaan Allah. Ini baru ngomong burung tuh. Belum ngomong yang lain ya. Kalau kemudian kan selalu digambarkan, oh itu cicak itu di dinding gitu,
nyatanya makannya nyamuk gitu, bisa gitu kan. Nyamuknya terbang dan cicaknya nggak bisa terbang, nyatanya cicak bisa makan nyamuk. Itu karunia Allah saja. Itulah yang disebut sebagai dhahara likulli syai'. Allah itu terlihat atas segala sesuatu. Peristiwa-peristiwa itu mari kita renungkan dan kemudian akhirnya merubah mindset kita. Sehingga tidak ada kekhawatiran. Kenapa kok manusia itu khawatir? Karena dia tidak yakin akan kehadiran Allah. Karena dia berarti tertutupi. Nggak ada Allah itu. Seakan-akan Allah tidak bisa merubah keadaannya. Ya kan? Nah, mari kita yang katakan hari ini mungkin barangkali di antara kita ada punya masalah. Yakin betul. Kalaupun pertolongan Allah belum datang, yakin bahwa kondisi kita itu disetting oleh Allah untuk kebaikan kita. Ya. Masalah itu macam-macam lah ya. Masalah itu macam-macam, bisa finansial, keluarga, kesehatan dan sebagainya. Yang itu semua kalaupun hadir kepada kita, pasti ada kebaikan di dalamnya. Itu cara Allah untuk mengembalikan kita ingat kepada Allah. Kalau tidak ada masalah itu, orang itu biasanya semakin lupa. Dia merasa bahwa itu karena kehebatan dirinya. Maka kalau kemudian kita kok punya masalah, itu bersyukur. Artinya Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita kembali kepada Allah. Gitu ya. Selanjutnya dikatakan kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un, bagaimana bisa dibayangkan bahwa Allah itu terhijab oleh sesuatu. Wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai', sementara Allah itu wujud terlihat sebelum wujudnya segala sesuatu. Sebelum sesuatu itu ada. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini terhalang oleh sesuatu, lah sesuatu ini itu ada, ini kan karena Allah ada duluan. Kan nggak ada ceritanya kemudian sesuatu ini muncul baru Allah ada. Nah ini kan mungkin keyakinan di agama lain barangkali ada sih ya, mengatakan itu nanti Tuhan itu lahir belakangan. Itu kan ya, ini kalau bagi kita kan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi ya sudah, itu keyakinan mereka, itu urusannya ya. Kita ini harus meyakini bahwa yang namanya Tuhan itu ada sebelum sesuatu yang lain itu ada, kan gitu. Jadi hukum terjadinya sesuatu itu karena ada yang menciptakan, ada gitu. Kita itu ada karena sebelumnya ada orang tua kita, gitu ya. Ada ibu kita yang melahirkan kita. Ibu kita ada karena ada nenek kita. Nenek kita ada karena siapa ya berarti? Ke atasnya nenek apa? Buyut. Itu ya. Buyut kita ada karena canggah. Oh, terus gitu ya. Kalau di Jawa itu sampai berapa tingkat itu yang di 18 katanya Pak. 18, nggak tahu itu 18 itu ubu-ubu apa? Gua nggak tahu istilahnya, macam-macam itu. Tapi kan kita ini sampai nanti kan kemudian kita yakini sampai Nabi Adam, itu yang kita yakini ya kan. Sampai Nabi Adam. Nah, terus Adam dari mana? Nah itu. Nah inilah yang harus kita pahami, bahwa Adam ada karena Allah ada. Kalau kemudian Allah nggak ada, Adam nggak ada. Jadi Adam ini diciptakan. Adamlah manusia pertama yang kemudian diciptakan oleh Allah, dan kemudian Adam ditemani diciptakan lagi temannya, yaitu istrinya. Jadi manusia yang pertama itu Adam dan Hawa. Ya setelah itu kemudian berkembang biak menjadi banyak. Kan gitu. Nah kalau kemudian kita pahami itu Pak, maka kita akan tahu, ya itulah Allah itu. Nah yang kemudian kemarin saya ceritakan bagaimana ceritanya hanya ada Adam dan Hawa, dua manusia.
Tapi kemudian lahir beranak pinak, kita ini dari sisi wajah saja berbeda. Ini kalau kita melihat ini kan kekuasaan Allah, Pak. Kok bisa ya wajahnya berbeda? Katakanlah kita ini sehebat-hebatnya pelukis, suruh ngarang bikin apa? Karakter wajah sebanyak-banyaknya, bisa sampai berapa? Ya nggak tahu, katakanlah mungkin sehebat-hebatnya pelukis, katakanlah dia pinter sampai sekian ribu gitu. Kalau kita ketemu orang di dunia, kayaknya nggak ada yang sama kan gitu, nggak ada. Itu dari sisi wajah. Nah kalau belum kita ngomong sisi warna kulit gitu kan, kenapa kok bisa beda warna kulitnya? Nah ini warna kulit kita itu kalau apa namanya, yang orang Afrika warnanya hitam, kemudian nanti orang Eropa apa ini merah gitu ya, orang Cina putih. Nah kita ini terus orang mana ini ya? Hitam enggak, putih enggak gitu ya, ini di kita ini. Jadi itu luar biasa kan, kalau kita itu mikir nggak ketemu, Pak, kok bisa gitu ya, itu kekuasaan Allah, kekuasaan Allah. Dan ini semua ini kan jalan sekian berapa tahun ya kira-kira dari Adam ke sini ya, ribuan tahun. Belum kita bicara tentang bumi yang sedemikian luas dan penuh dengan makhluk Allah. Dari makhluk yang kita sendiri nggak bisa lihat. Nah, maksudnya secara apa namanya, karena saking kecilnya, bukan karena frekuensinya beda. Kalau frekuensinya beda jelas ya. Tapi ini hanya bisa dilihat dengan alat gitu misalnya. Sampai makhluk-makhluk yang besar. Yang besar pun kalau kemudian kita ngomong alam raya, besar tapi jauh, ya nggak kelihatan. Kan gitu, Pak. Kita ngomong kenapa kok bintang itu kelihatannya hanya kelap-kelip saja. Sekarang jaraknya antara bumi dengan bintang-bintang tersebut berapa kilometer? Jauh sekali, karena saking jauhnya maka ya kelihatannya cuma begitu aja. Sehingga kalau kita kemudian memahami itu, kehadiran makhluk-makhluk Allah itu, ciptaan Allah itu menunjukkan bukti akan adanya Allah. Kalau kemudian tidak ada Allah, bagaimana ini bisa tercipta dengan segala keteraturannya? Kalau kemarin saya kisahkan, saya sampaikan tentang tanaman gitu, bagaimana ketika kita nanam di tanah yang sama, pohonnya beda, itu bisa buahnya beda, rasanya beda gitu. Belum kita ngomong tentang hewan, ya kan? Kok bisa hewan itu misalnya apa contoh ya, ayam petelur. Ayam petelur itu setiap hari bertelur nggak? Teorinya bagaimana teori? Teori ayam bisa bertelur kenapa? Teori ini kalau kita ngomong teori, harusnya dibuahi kan gitu. Nah ayam petelur itu dibuahi enggak? Hah? Enggak kan? Kok bisa, Pak? Makanan. Iya kan? Coba kalau dipikir-pikir, nah itu kan luar biasa. Itulah kekuasaan Allah, Pak. Kalau manusia disuruh bikin ya nggak bisa. Katakanlah sekarang katanya ada orang bikin tiruan telur gitu ya, katanya. Kira-kira bisa rasanya sama nggak? Ya nggak sama. Kandungan di dalamnya sama nggak? Sama gitu. Jadi ini yang kalau saya kadang mikir kok bisa ya telur apa ayam itu bertelur terus gitu setiap hari. Padahal nggak dibuahi. Nah itu, Pak. Nah, jenengan kan nggak pernah mikir, yang penting makan aja telur gitu kan, nggak mikir itu. Padahal setiap hari itu telur itu ayamnya dipaksa untuk bertelur terus gitu. Kalau nggak bertelur itu nanti ayamnya gimana caranya supaya bertelur gitu kan? Nah kita kan tinggal makan aja, Pak. Dan itu coba bayangkan. Terus kenapa kok nggak habis-habis ya? Ya kan? Padahal kita ini makan setiap hari loh. Kalau katakanlah secara rata-rata kita ini makan setiap hari apapun bentuknya, ya kan?
ada mungkin bentuk telur dadar atau ceplok, tapi kan yang lain misalnya dalam bentuk martabak, dalam bentuk kemudian dicampur dengan makanan lain. Manusia keluarnya campuran. Apa? Manusia keluarnya campuran. Nah itu tadi. Sekarang bayangkan nggak sih Pak, kok bisa dia keluar terus menerus telurnya? Bagaimana proses pembentukan telur di dalam perut ikan itu? Perut ikan, perut ayam. Mikir nggak kita itu Pak? Ayo gimana? Nah, coba kebayang nggak itu? Dia dikasih makan setiap hari, makannya apa itu? Konsentrat. Terus bagaimana ceritanya? Konsentrat ini bikin telur setiap hari. Nah, kebayang nggak, mikir nggak sampai gitu, ya kan? Baru mikir. Baru membayang. Saya membayangkan Pak, kalau ada manusia bisa beranak tanpa pembuahan, nah itu tinggal dikasih konsentrat aja gitu ya. Wow, itu ada orang kemudian bisa beranak terus gitu ya. Kayaknya luar biasa. Tapi ini tadi kekuasaan Allah Pak, ya kan? Jadi saya kalau membayangkan sih ini ceritanya bagaimana ya di dalam perut ayam itu, saya nggak kebayang Pak. Prosesnya. Iya, prosesnya gitu loh. Nah, maaf kalau kita kan kalau keluar setiap hari ya itu tadi kotoran itu kan nggak ya gampang pembayangannya gitu ya. Tapi ini membayangkan dicetak telur setiap hari, mencetak telur setiap hari. Bisa bunder-bunder. Nah, kok bisa bunder gitu ya kan? Kok bisa gitu telurnya gitu ya? Terus kalau kita mau mikir, itulah keberadaan Allah Pak. Ya, bentuknya hampir sama. Iya, ya kan? Dah. Maka itu kekuasaan Allah yang harusnya dari sana kita mendapatkan pelajaran bahwa kalau Allah sudah menunjukkan kekuasaannya, maka kita tinggal datang kepada Allah saja. Intinya tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan selain dari Allah. Nggak usah jadi orang yang sombong, jadi orang yang tawadhu, ya kan? Dan insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oke, mari kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.